Oke guys, selamat pagi ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita belajar lagi matematika di kelas 12 ya. Dengan materi kemarin yaitu peluang ya. Kalau peluang. Oke, kemarin saya sempat memberikan dua buah tugas ya. Di sini saya bahas ulang lagi, nanti setelah itu kita akan belajar materi lanjutan ya. Bagi teman-teman yang memang belum mengerjakan soal ya, ditunggu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu yang kemarin ya, kita bahas sedikit dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7 ya, akan dibuat bilangan yang terdiri dari 4 angka berlainan ya. Di sini berlainan ya, berarti artinya tidak boleh ada yang sama. Banyaknya bilangan yaitu kurang dari 6.000. Nah ya, ada dua aturan. Aturan pertama yaitu 4 bilangan yang berlainan. Aturan yang kedua adalah kurang dari 6.000 ya. Pertanyaannya berapa cara yang bisa dibuat itu ya, bukan nilainya ya, tapi di sini caranya kalau untuk peluang. Oke, kita bahas aja. Kita jawab di sini gitu ya. Diketahui angkanya dulu, kita sini tulis ya. Misalkan di sini kan kurang dari 6.000 ya, artinya peraturan pertama itu kurang dari 6.000. Nah gitu kan, maka ya dari angka 3 ya, 4, 5, 6, dan 7 ya. Jikalau di sini dia kurang dari 6.000, maka angka 6 dan 7 ini ya, dia tidak boleh menjadi nilai ribuannya. Ya, misalkan di sini kita buat kotak dulu biar lebih gampang. Itu ya. Ada 4 kotak, artinya nilai ribuan gitu kan. Nah kemungkinan untuk yang kotak nomor pertama ya, kemungkinan untuk kotak yang satu ya, ini dia hanya boleh diisi oleh angka 3, angka 4, angka 5. Kok gimana Pak? Iya, sebab di sini aturannya kurang dari 6.000, maka angka 6 dan 7 ini nggak boleh masuk ya kolom pertama. Jelas ya? Gitu. Misalkan di sini ya di sini hanya boleh angka 3, angka 4, dan angka 5. Berapa kemungkinan? Ya udah, berarti 3. Ya, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, di sini ada aturan lagi, berlainan. Ya, artinya misalkan saya di kolom pertama ini saya pilih ya di angka 5. Nah, misalkan saya pilih angka 5 nih. Gitu kan, saya mau buat misalkan 5.302 Nah ini kan masih di bawah 5.000 di bawah 6.000 ya. Misalkan saya mau buat angka ini ya, angka pertama ini saya tulis angka 5 di sini. Ini kan ya, 3 kemungkinan angka 5, berarti di kolom kedua angka 5 itu nggak boleh saya tulis ulang. Betul ya? Nah berarti berapa kemungkinan sisanya? Ini 1, 2, 3, 4 ya, artinya 4 kemungkinan yang boleh berisi di sini ya. Bisa saja di sini angka 3, bisa saja di sini angka 4 ya. 5-nya nggak boleh ya untuk saya isi. Bisa saja di sini angka 6, bisa di sini angka 7. 4 kemungkinan dong. Betul ya? Oke, kita kembali lagi. Di sini saya buat angka 3 ya, maka angka 3 di sini sudah nggak boleh dipakai di kolom ketiga ya, karena sudah saya pakai. Berapa sisanya? Ini 1, 2, 3 ya, artinya di sini hanya ada 3 yang boleh mengisi ya, 3 kemungkinan. Angka apa aja? Angka 4, angka 6, dan angka 7 gitu ya. Angka 4 mau saya pakai nih, misalkan di sini. Nah sisanya berapa? Baru dah di sini 2 kemungkinan, yaitu angka 6 dan angka 7. Jelas ya? Sampai sini paham? Maka berapa hasilnya? 3 dikali 4 ya,
dikali lagi dengan 3 dikali lagi dengan 2 dari sini, ya kan? Artinya 3 kali 4 kan 12 ya. 12 ya kan? Dikali apa? Ya. 3 kali 4 12 ya. 12 kali 3 36 ya. 36 dikali 2 yaitu 72. Ya, artinya 72 kemungkinan ada di sini. Nah, ini dia. Oke, jelas ya. Nomor yang kedua. Ya, kemarin saya berikan hanya 2 nomor ya. Dari angka 1, 2, 3, 4 dan 7 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari dari 3 angka ya, yang berbeda. Kemudian banyak bilangan yang berbeda dapat dibentuk dengan nilai masing-masing kurang dari 400. Nah, ini misalkan ya. Nilainya ya, angka yang disediakan di sini adalah angka 1, 2, 3, 4 dan 7. Gitu ya. Kemudian angka yang harus dibuat yaitu 3 angka. Kita buat aja 3 kolom di sini. Nah, gitu ya. Kita buat 3 kolom ya, yang berbeda. Kemudian nilainya itu kurang dari 400. Oke, ya. Kurang dari 400 ya. Nah, berarti berapa nih yang harus diisi pada kolom pertama? Tentu dong 7 dan 4 nggak boleh ya. Misalkan seandainya saya membuat angka ya, ini saya membuat angka ya, misalkan ya, misal saya buat angka 372. Nah, kurang dari 400? Betul, kurang ya. Artinya apa? Ya. Kolom yang di sini ya, kolom yang di sini ini hanya boleh diisi oleh angka 1, angka 2, angka 3. Betul ya? Sebab kalau udah angka 400 ini nggak boleh. Misalkan ya 471, boleh apa enggak? Nggak boleh, sebab ini melebihi 400. Itu ya, yang bolehnya ini. Oke, misalkan saya buat ini ya, kita akan buat yang ini 3, berarti di sini 3 kemungkinan ya. Di sini hanya boleh di angka 1, angka 2 dan angka 3. Itu kan artinya 3 kemungkinan yang boleh mengisi di kolom pertama. Gitu ya. Angka 3 ini sudah saya isi, sudah saya pakai misalkan, gitu kan ya. Bukan 3 ini ya, tapi 3 kemungkinan, hanya 1, 2, 3. Jelas ya? Tuh. Kemungkinan yang kedua, saya mau sisanya berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 digit angka yang boleh mengisi. Angka apa aja di sini yang boleh? Angka 1 ya. Angka 2 ya. Angka 4 dan angka 7. Kalau seandainya saya sudah pakai angka 3 di sini ya. Jelas ya? Misalkan ya 1, 2, 3, 4. Di sini saya mau pakai angka 7 lagi. Nah, berarti angka 7 ini saya hapus. Karena nggak boleh dipakai di kolom ketiga. Sisa berapa di sini? Ya, 1, 2, 3. 3 angka di sini yang boleh mengisi. Angkanya apa aja sih, Pak? 1, 2 dan 4. Jelas ya? Oke, jadi berapa kemungkinan yang keluar? Ya udah, kita cari aja 3 ya, kita kalikan dengan 4, kita kalikan dengan 3. Gitu ya. 3 kali 4 12, 12 kali 3 36 kemungkinan. Oke, selamat buat yang nilainya sama, yang jawabannya sama ya. Bagi yang belum, silakan untuk dikejar ya kekurangannya di mana aja. Oke, kita lanjut materi permutasi. Permutasi, apa sih permutasi itu? Ya, permutasi itu adalah susunan unsur-unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Maksudnya gimana? Jadi gini, misalkan saya punya A, B, gitu kan, susurannya A dulu baru B, gitu kan. Ini tidak boleh tidak sama dengan B, A. Gitu ya. Walaupun dia unsurnya sama-sama A dan B ya, tapi dia berbeda urutannya. AB dengan BA ini tidak sama. Jelas ya. Nah, sebelum kita permutasi, sebelum kita mencari urutan tersebut ya, di sini ada yang namanya faktorial. Ya, kalian harus
mengetahui dulu dasarnya dulu ya. Kuasi faktorial itu misalkan gini, saya punya sebuah bilangan ya, di mana bilangan tersebut saya lambangkan dengan n ya. Kemudian di belakangnya saya tambahkan tanda seru. Nah, seperti ini. Gitu ya. Ini namanya n faktorial ya. Artinya n gitu ya. Nilai n ya. Kemudian saya kalikan dengan ya n-1 dan saya kalikan lagi dengan n-2. Ini selalu berkurang dia itu kan, terus ya sampai nanti di ujungnya ketemu dengan 3 dikali 2 dikali 1, mentok sampai sini ya. Atau bisa juga ditulis dengan n faktorial ya. Ini kalau faktorial dia selalu pakai tanda seru ya, jadi satu bilangan di belakangnya pasti ada tanda seru, itu namanya faktorial ya. N dikali dengan n-1 gitu ya, kemudian dikali dengan n-2 faktorial ya. Kalau yang pertama ini dia sampai batasnya ya, yaitu 1, tapi kalau ini cuma dipotong tengah-tengah, jadi n faktorial langsung ya. Ini dengan catatan si n ini lebih besar daripada 0 ya. Lalu bagaimana Pak kalau misalkan n-nya itu 0? Ya udah, berarti 0 faktorial yaitu 1. Contoh misalkan ya, di sini contoh faktorial ini harus diingat ya. Ini harus diingat nih. Jadi yang diingat itu bukan hanya bayang-bayangnya dia aja gitu kan, tapi matematika pun ada yang harus diingat. Gitu. Contoh misalkan di sini saya memberikan contoh misalkan 5 faktorial. Nah, seperti ini. 5 n-nya sebagai 5 ya. Jadi n di sini saya tulis ulang 5 ya. Saya kalikan n-1. 5 kurangi 1 berapa? 4. Kali dengan 4 kan gitu ya. Kemudian n-2. 5 kurangi 2 berapa? 3. Ya, dan seterusnya berarti di sini 2. Kemudian kalikan dengan 1. Nah, untuk sampai sini 1. Gitu ya. Berapa hasilnya? 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120, kali 1 120. Nah, ya berarti 5 faktorial itu hasilnya adalah 120. Oke. Misal lagi saya pakai 5 faktorial dulu ya. 5 faktorial 5 ya dikali dengan 4 faktorial. Nah, stop sampai sini. Ya, ini pun sama, 5 dikali dengan 4 faktorial. Berapa hasilnya? 120. Loh, dari mana? Ya kita coba cari 4 faktorialnya berapa sih ya. 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1 kan gitu ya. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Ya, 24 kali 5 kan 120. Betul ya? Tuh, jadi 5 faktorial itu hasilnya 120. Ada lagi yang seperti ini. 10 faktorial ya itu dibagi dengan 7 faktorial. Nah, apalagi ini? Oke, kita cek ya. 10 faktorial kita jabarkan dulu seperti yang di atas ya. Artinya 10 dikali dengan 9 ya, dikali dengan 8 dikali dengan 7. Stop lanjut aja ya. Kali dengan 6 dikali dengan 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 dikali 2 dikali dengan 1 ya. Faktorial tuh dia selalu menurun, selalu kurang dari 1 ya. Kita bagi dengan 7 faktorial, artinya 7 dikali dengan 6 dikali dengan 5 dikali dengan 4 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Nah, seperti ini ya. Coba perhatikan, ada yang sama enggak? 7 6 5 4 3 2 1. Sama ya dengan nih. 7 6 5 4 sorry di sini ada 3.
Nah, itu aja ya. 321. Ini kita coret aja. Nah, yang tersisa adalah di sini 10 dikali 9 dikali dengan 8 ya. Berapa hasilnya? 9 kali 8 berapa? 72 kali 10 720. Kalau seperti ini kan lebih panjang ya. Ya, bagaimana kalau misalkan 100? Nah, panjang kan berapa itu? Nah, maka kita cari cara yang lebih simpel seperti ini ya. Oke, saya bagi dua dulu ya. 10 faktorial ini kan dibagi dengan 7 faktorial, maka hasilnya 10 dikali dengan 9 dikali 8 dikali dengan 7 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Sama-sama faktorial kan, kita hapus aja gitu ya. Jadi 10 dikali dengan 9 dikali dengan 8 hasilnya 720. Sama dong. Iyalah. Gitu bro ya. Kalau misalkan nanti ada yang disampaikan ya, ada yang belum pahami, boleh bertanya dengan saya langsung ke sekolah aja ya. Oke, ini ya dasar-dasarnya yang harus kalian pahami ya. Oke, lanjut kita ke permutasi ya. Permutasi di sini ada dua ya. Ada ada tiga ya. Ada permutasi unsur yang berbeda, ada permutasi dengan unsur yang sama, dan satu lagi permutasi melingkar atau siklis ya. Kita bahas satu dulu aja yang ini yang berbeda ya. Jadi gini, permutasi ya dilambangkan dengan P. Itu misalkan gini, saya punya nih 4 kartu yang berbeda ya. Misalkan saya kalau lagi bicara kartu ya, saya punya 4 kartu ya. Nah, pada kartu itu gitu kan. Nah, saya punya 4 kartu yang berbeda nih misalkan. Nah, dari 4 kartu ini saya mau mengambil 2. Nah, pertanyaannya bagaimana cara saya ya, berapa banyak cara saya mengambil 2 kartu ya kan. Bisa saya misalkan ini 1 2 3 4 ya. Ini 1 2 3 4 ya kan. Yang diambil hanya 2 dari 4 kartu. Itu kan bisa saja saya mengambil 1 2, mengambil 1 3, mengambil 1 4. Betul ya? Bisa juga saya mengambil 2 1 ya, 2 3 dan 2 4. Ya, seperti itu. Nah, cara seperti itu ini bisa kita hitung ya, bisa kita nilai. Caranya seperti apa? Oke. Permutasi ya dilambangkan dengan P. Di sini ada yang namanya N ya, kemudian R. N itu ya ini jumlah banyaknya kartu ya, sedangkan R di sini yaitu banyak yang saya ambil. Jelas ya, karena saya mengambil 2 berarti R-nya 2 di sini. Oke, sampai sini paham ya. P ya, N permutasi R, bacanya seperti itu ya. Caranya N ya faktorial dibagi dengan N dikurangi dengan R faktorial. Seperti ini ya. Dengan R ketentuannya sendiri. Di sini R lebih besar atau lebih besar atau sama dengan R. Nah, ini yang harus kalian pahami. Ya. Bentuk penulisan faktorial itu ada banyak bro sebenarnya. Ada yang seperti ini ya. Kemudian ada juga yang seperti ini N faktorial R ya, atau ada juga yang seperti ini P ya, di sini N, R ya. Semuanya sama. Semuanya sama menggunakan cara penyelesaian seperti ini. Jelas ya. Contoh misalkan gini. Saya punya P. Misalkan saya punya P 10 ya, 10 faktorial 3 gitu ya, 10 faktorial 3. Bagaimana caranya? Ya kembali seperti ini. 10 faktorial ya, 10 permutasi ya, bukan faktorial. 10 permutasi 3. Caranya 10 faktorial kemudian 10 dikurangi dengan 3 faktorial. Kayak gini kan. Kemudian
Bagaimana? Ya udah, 10 faktorial dibagi dengan 10 kurangi 3, 7 faktorial. Itu ya. Sama dengan 10 ya, faktorial kita uraikan dikali dengan 9 dikali dengan 8 dikali 7 faktorial. Stop sampai sini. Ya. Kemudian kita bagi dengan 7 faktorial. Ini sama kan? Ya udah, hasilnya berapa? 10 kali 9 kali 8 ya, 720. Gitu ya. Gampang kan? Gampang sekali. Contoh lain misalkan 8 ya, permutasi 2. Gitu ya. Berartinya berapa? 8 faktorial ya dibagi dengan 8 dikurangi dengan 2 faktorial. Itu ya, sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Itu ya, sama dengan 8 dikali dengan 7 dikali dengan 6 faktorial. Udah, stop ya. Dibagi dengan 6 faktorial sama dengan, nah ini sama kan? Ya, 8 kali 7 berapa sih? Ayo, berapa? 56. Cara. Jelas ya? Contoh misalkan saya pakai yang ini ya. Saya punya 4 kartu ya. Kemudian saya mau mengambil 2. Ya, hanya mengambil 2 saja. Berapa banyak cara saya mengambil kartu tersebut? Itu ya. Berarti 4 ya, permutasi 2 ya, n-nya ada 4, 1 2 3 4 dan r-nya ini 2 ya, maka 4 faktorial itu kan dibagi dengan 4 min 2 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial ya. Itu sama dengan 4 dikali dengan 3 dikali 2 faktorial ya, 2 faktorial sama ya, sama dengan 12 cara. Jelas ya? Kalau misalkan ada yang ingin disampaikan boleh nanti ya, pri aja. Oke, next. Terus kita ke soal cerita ya. Perhatikan di sini. Dari huruf kasino ya. Dari huruf kasino KISNO akan disusun kata yang terdiri dari 4 huruf yang berbeda. Ya, 4 huruf berbeda. Maka ada berapa susunan kata yang mungkin terbentuk? Itu ya. Kita lanjut aja. N-nya berapa sih? Ini 1 2 3 4 5 6. 6 dia. Ya, R-nya berapa? Nah, ini dia yang terdiri dari 4 huruf. Artinya R-nya itu adalah 4. Jelas? Oke, lanjut. Jadi ya, maka 6 ya, permutasi 4. 6 faktorial dibagi dengan 6 min 4 gini ya, faktorial. Berapa sih? Ya udah, 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial sama dengan dibagi dengan 2 faktorial. Ini selesai ya. Berapa hasilnya? 6 kali 5 dikali 4 dikali 3. Itu ya, 6 kali 5 30, 30 kali 4 12. Ya. 120 kali 3 360 cara. Oke, next. Soal yang kedua. Jika ada 10 orang ya calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, maka ada berapa cara untuk memilih mereka? Jadi gini, misalkan ada 10 orang nih ya. Orangnya itu misalkan orang 1 ya, orang A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J. Ini ya. Sekarang ada 10 orang nih. Ya kan? Yang dipilih hanya dua orang, satu untuk ketua dan satu lagi untuk wakil. Gitu kan? Bagaimana cara memilihnya? Berapa banyak cara memilihnya? Ya udah. Kita jawab. Di sini N-nya itu ada 10 orang. Kemudian R yang dipilihnya itu ada 2. Itu maka 10 permutasi 2. Gitu ya. Jadi 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 2 faktorial dengan 10 faktorial ya dibagi dengan 8 faktorial gitu kan. Kemudian 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Berapa hasilnya? Ini selesai ya. 10 kali 9 90 cara. Betul ya? Coba Pak kita cek. Oke. Misalkan di sini ya. Saya mau pakai yang tadi awal ya, pakai kotak-kotak. Misalkan di sini, nah seperti ini ya. Di sini ada ketua ya dan wakil ketua. Gitu ya, hanya ada 2 kan, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dari 10 orang ini ya, siapa aja nih yang berhak menjadi ketua? Ya semuanya kemungkinan ada. Artinya di sini 10 kan. Betul? Semua orang berhak di sini. Ya. Misalkan ternyata yang jadi ketua OSIS di sini si I. Nah, misalkan si I nih. Ya, si I udah jadi ketua. Otomatis si I nggak boleh jadi wakil. Ya, nggak boleh dong satu orang double job. Sisanya berapa ya kemungkinannya? Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya. Maka hasilnya 10 dikali dengan 9 sama dengan 90. Sama ya. Jelas? Sampai sini yang tanyakan? Ya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat ya dan memberikan kalian paham. Oke? Untuk dari itu, ya maka dari itu agar lebih paham lagi ya, saya punya 2 buah soal yang ya untuk kalian. Nanti silakan dipelajari, dicoba ya. Nanti insya Allah di pertemuan minggu depan saya akan bahas yang ini ya. Saya tunggu via Google Form ya. Nanti saya akan kirim lewat deskripsi video. Nanti silakan kalian cek, kemudian kalian isi foto dan kirim melalui Google Form tersebut. Jelas ya? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.